Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GPI El Shaddai Magelang yang terkasih. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, senantiasa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita menikmati cinta Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita membuka Amsal pasal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Puji Tuhan. Hari ini renungan kita saya berikan judul adalah kesabaran. Kita merenungkan tentang kesabaran. Bapak Ibu Saudara tentu sangat ingat bahwa salah satu buah roh di dalam Galatia adalah buah roh kesabaran. Dan hari ini di dalam kitab Amsal kita belajar tentang kesabaran. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar dikatakan memadamkan perbantahan. Dalam kitab Amsal ini mengategorikan orang dalam dua jenis, yaitu dikatakan si pemarah dan orang yang sabar. Ada dua jenis ya, si pemarah dan orang sabar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya adalah yang pertama, si pemarah membangkitkan atau menimbulkan pertengkaran. Dan dikatakan bahwa si pemarah selalu melihat orang lain sebagai lawan, atau si pemarah ini suka mencari perkara terhadap orang lain. Sebaliknya dikatakan bahwa orang yang sabar memadamkan perbantahan, ayat firman Tuhan katakan, dan orang yang sabar itu tidak mencari perkara. Orang yang sabar tidak mencari perkara, tetapi justru menyelesaikan perkara yang ada. Itulah perbedaan keduanya antara si pemarah dan orang yang sabar. Sebuah kalimat bijak berkata demikian, mencegah jauh lebih baik. Dan itu sangat tepat, mencegah lebih baik dan itu jauh lebih tepat dalam kehidupan kita. Artinya mencegah kemarahan. Seperti firman Tuhan di dalam Alkitab mengajarkan kita untuk kita senantiasa mereda kemarahan dan juga menguasai diri kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kita agar memiliki buah roh, yaitu salah satunya kesabaran. Kesabaran harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, bentuk kesabaran adalah kita tidak membangkitkan pertengkaran dengan orang lain. Dalam Amsal dikatakan, sekalipun mungkin dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ada alasan untuk kita marah. Ada alasan untuk kita membangkitkan pertengkaran terhadap orang lain. Ada banyak alasan yang mungkin membuat kita marah. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang menguasai diri kita, orang-orang yang memiliki kesabaran, maka pertengkaran itu tidak akan kita bangkitkan dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk kesabaran adalah kita senantiasa rindu atau hidup tidak membangkitkan pertengkaran sekalipun ada banyak alasan untuk kita menjadi marah terhadap orang lain. Kalau kita mau, Bapak Ibu dan Saudara, keluarga besar GPI El Shaddai Magelang, kita mau menenangkan diri kita sejenak, maka kita akan memiliki kesabaran. Dan ketika kita memenangkan diri sejenak, maka pasti kita akan menemukan jalan keluar atau solusi cerdas untuk kita memecahkan satu masalah yang rumit atau tanpa perlu kita bertengkar dengan orang lain dan membuat masalah terhadap orang lain. Mengendalikan diri atau menguasai diri itu sangat diperlukan dalam setiap kehidupan umat Tuhan, supaya kita tidak menjadi si pemarah yang suka membangkitkan pertengkaran. Nah, apa tugas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Tugas kita sekarang ini sebagai anak Tuhan bukan lagi mengingat-ingat atau mencari-cari sahabat kita, kawan kita, siapa yang tergolong dengan si pemarah. Siapa mereka yang menjadi si pemarah ya? Yang mungkin
Kita berpikir, siapa ya orang di sekitar saya yang dikategorikan sebagai pemarah? Kita tidak perlu mencari siapa, tetapi tugas kita adalah memeriksa diri kita. Apakah selama ini kita lebih banyak memulai pertengkaran atau memadamkan konflik yang ada? Itu tugas kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita adalah pemarah atau orang yang sabar? Tugas kita adalah mengoreksi diri kita sendiri, bukan untuk melihat siapa sahabat kita yang dikategorikan sebagai pemarah. Tuhan menginginkan di dalam sepanjang kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengoreksi diri kita, merefleksi kembali apa yang kita sudah lakukan, hidup yang kita sudah jalani sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan ketika kita mau melangkah dalam kehidupan kita ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sepanas apapun hati kita dalam menghadapi masalah, ya, mungkin ada hal-hal yang kita hadapi atau mungkin kita sedang menghadapi si pembuat masalah atau si pemarah. Tenangkan diri dan bersabarlah sejenak. Maka kita akan memperoleh kesabaran yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Sebab kesabaran itu adalah salah satu buah roh yang diberikan oleh Tuhan ketika kita menjadi anak Tuhan dan memberikan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Berdiam diri sejenak, tidak perlu kita menanggapi dengan panas hati, karena Tuhan sudah memberikan kesabaran dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Allah yang Allah berikan untuk memimpin hati, pikiran, hidup kita supaya menjadi orang-orang yang lebih tenang dan lebih sabar menghadapi segala sesuatu, terlebih menghadapi masalah, konflik, apapun, atau menghadapi lawan kita, menghadapi si pemarah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pertengkaran tidak akan pernah menyelesaikan masalah, namun kesabaran akan menyelesaikan masalah. Tuhan sudah sediakan resep yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kesabaran supaya kita dapat menyelesaikan masalah tanpa bertengkar atau tanpa membangkitkan pertengkaran dalam hati kita atau membangkitkan pertengkaran di hati sesama kita. Sekarang mari kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menjadi sabar, kita belajar untuk lebih lagi menguasai diri kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GPI Nusa Magelang, setiap firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang harus saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu saya harus mengalaminya. Dan saya merasakan dan Bapak Ibu juga mungkin merasakan ketika kita dalam menghadapi orang-orang atau si pemarah, orang yang membangkitkan amarah kita. Ketika kita memilih jalan Tuhan, yaitu tetap berdiam diri, menenangkan diri sejenak, dan memilih ketenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, maka kita akan muncul sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang kalah. Ketika kita memilih menjadi si pemarah, mungkin cepat sekali atau lekas emosi, marah, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Karena orang yang marah, maka akan kehilangan banyak arah, banyak cara untuk menghadapi masalah pribadinya atau menghadapi orang lain di dalam kehidupannya. Menguasai diri berkaitan dengan upaya menahan keinginan atau hawa nafsu dan juga upaya untuk menahan kemarahan di dalam kehidupan kita. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang belajar menahan amarah mereka. Contohnya yaitu Daud pada masa mudanya ketika menghadapi Raja Saul yang membangkitkan pertengkaran, yang membangkitkan amarah. Tetapi apa sikap Daud dalam menghadapi si pemarah yaitu Saul? Dia marah, dia ingin sekali membunuh Daud. Tetapi Daud tetap tenang, tetap menguasai diri, tetap mengendalikan dirinya. Karena dia tahu dalam ketenangan ada kekuatan. Di dalam ketenangan ada kemenangan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup seturut apa mau kita di hadapan Tuhan. Contoh
selain Daud dalam kehidupannya. Contoh yang lain yaitu Salomo, anak Daud sendiri, adalah seorang raja yang sangat berhikmat dikatakan ya. Hikmatnya nyata di dalam Amsal 16 pasal yang belum kita baca. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ini luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang seperti pahlawan. Pahlawan yang memperoleh kemenangan ketika kita menjadi orang-orang yang tetap sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Kesabaran membuat kita tidak akan pernah melangkah mundur. Karena ketakutan atau apapun yang menghantui hidup kita. Tetapi akan membuat kita terus maju dalam iman sampai kita memperoleh jawaban dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan membuat kita terus maju di dalam iman. Pelihara kesabaran di dalam hidup kita. Dan ingatlah bahwa kemarahan hanya menambah masalah dalam hidup kita. Sedangkan kesabaran perlahan namun pasti akan menyelesaikan masalah. Sabar ditambah dengan mengasihi akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan menjadi kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu miliki kesabaran di dalam kasih Tuhan. Maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, di dalam tinggal tetap tenang dalam Tuhan, terletak kemenangan bagi kita anak-anak Tuhan. Kesabaran seumpama pohon yang pahit, tetapi menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari, jadilah pribadi yang selalu sabar. Tuhan menyertai kita dan Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kami resep untuk kami hidup di hadapan Tuhan. Kesabaran Engkau sudah berikan, kesabaran Engkau sudah taruh dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami ya Allah Roh Kudus untuk senantiasa menghadapi hidup ini dengan penuh kesabaran karena Engkau yang akan memampukan kami. Ajar kami untuk menguasai diri kami sehingga kami tetap menampilkan kesabaran yang berasal dari Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Ajarlah keluarga GEPDI LSAD Magelang untuk melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun keluarga GEPDI LSAD Magelang di tanah yang rata. Terpujilah Engkau dalam hidup kami. Kekallah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.